Baik, teman-teman, pada kesempatan yang singkat ini, aku coba membahas sedikit terkait ada dua ciri yang melekat dalam sistem hukum dan komponen-komponennya dari sebuah buku atau teori yang dikembangkan oleh seorang ahli hukum dari Amerika Serikat bernama Lawrence M. Friedman. Dalam sebuah buku yang berjudul The Legal System atau telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sistem Hukum. Buku tersebut dikaji atau membahas terkait masalah sistem hukum dengan perspektif ilmu-ilmu sosial. Lawrence and Friedman membagi dua ciri yang melekat dalam sistem hukum dan komponennya. Yang pertama adalah input dan yang kedua adalah output. Nah, kita menyebut dengan atau memberi nama biar lebih gampang dipahami adalah dengan nama ciri yang pertama adalah input hukum dan yang kedua adalah output hukum. Kedua ciri ini akan memberikan hal-hal yang sangat penting dan membantu kita untuk mengenali dan memahami terkait sistem hukum yang terjadi dalam struktur hukum. Struktur hukum di sini misalnya dicontohkan oleh Friedman adalah seperti di pengadilan. Ciri yang pertama terkait masalah input hukum. Maksudnya adalah input hukum ini adalah bahan-bahan yang masih mentah yang masuk ke dalam sesuatu atau sebuah sistem hukum, struktur sistem hukum, misalnya di pengadilan. Pengadilan tidak dapat mulai melakukan pekerjaannya tanpa adanya input hukum atau adanya berkas-berkas yang masuk ke dalam pengadilan. Dalam hal ini, berkas-berkas yang masuk itu bisa jadi berupa tuntutan atau gugatan yang masuk ke pengadilan dan juga perkara-perkara hukum. Memang ada dua yang dapat kita lihat dari sini, yaitu pertama, gugatan yang masuk biasanya menyangkut dengan perkara kasus dalam hukum perdata, dan yang kemudian perkara hukum yang tidak langsung masuk ke dalam pengadilan tetapi melewati beberapa struktur hukum, yaitu biasanya dalam perkara tindak pidana. Input hukum ini adalah berkas-berkas dan perkara-perkara yang hukum yang masuk, misalnya gugatan, dan secara konkret tindakannya sebagai pemicu dilakukannya proses pengadilan. Artinya, input hukum ini berakibatkan atau berefek untuk terjadinya awal mula proses hukum. Nah, perkara hukum secara konkret dapat kita lihat misalnya adanya pihak kepolisian yang menangkap seseorang karena melakukan tindak pidana.
Setelah diselidiki dan disidik, maka kasus ini bisa dilimpahkan kepada struktur hukum selanjutnya, misalnya kejaksaan. Kemudian berkasnya ini maka akan, setelah memang memenuhi bukti sesuai peraturan yang mengaturnya, maka akan masuk kepada pengadilan. Maka di situ mulailah dilakukan tahap proses hukum dalam persidangan. Apalagi contohnya misalnya adalah adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang, bisa jadi teman kita, tetangga kita, ataupun musuh-musuh kita atau orang yang tidak suka dengan kita. Kemudian pemicu selanjutnya adalah adanya tindakan dari pemilik lahan yang mengganggu penyewanya sendiri. Kemudian ada lagi misalnya contohnya itu seorang suami yang meninggalkan istrinya atau yang tidak menafkahi istrinya. Nah, hal-hal ini semua adalah bagian dari pemicu hukum. Kemudian berkas-berkas dari perkara ini akan menjadi awal mula dilakukannya proses hukum saat dilimpahkan ke pengadilan. Input hukum ini menjadi bahan untuk dilakukannya persidangan sehingga pengadilan beserta pihak yang berwenang, misalnya para stafnya, dan siapa yang ditugaskan akan melakukan prosedur yang sistematis. Misalnya akan melihat berkas-berkas, mengkaji proses hukumnya, kemudian melakukan tukar pikiran atau membahas terkait masalah kasus, kemudian membuat perintah-perintah, memberkasi berkas-berkas yang kertas-kertas yang telah masuk, Kemudian setelah itu maka akan menyelenggarakan yang namanya persidangan. Nah, sampai di situ maka sesuatu yang tadi yang kita sebutkan, kata Friedman, adalah bagian daripada input hukum dalam sebuah sistem hukum yang mengaturnya. Kemudian ciri yang kedua yang melekat dalam sistem hukum dan komponen-komponennya adalah output hukum. Output hukum ini akan memiliki akibat, yaitu adalah efek hukum, baik itu efeknya besar maupun efeknya kecil. Jika tadi input hukum akan memicu awal mula dilakukannya proses hukum, maka output hukum akan berakibatkan kepada efek besar ataupun kecil. Nah, apa maksudnya output hukum ini? Lawrence Friedman mengatakan output hukum dari sebuah struktur hukum tadi atau dari persidangan hukum akan melahirkan yang namanya putusan atau ketetapan. Terkadang pengadilan juga menghasilkan suatu atau mengeluarkan suatu peraturan umum. Misalnya pengadilan bisa jadi membuat keputusan-keputusan tertentu untuk penggugat dan juga bisa mengeluarkan atau menetapkan keputusan-keputusan kepada pihak tergugat. Atau terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan oleh pengadilan, misalnya seperti berdamai atau melakukan mediasi. Hal ini bagian daripada output hukum yang akan atau yang hasilnya bisa saja diterima
atau tidak diterima. Sehingga dia tadi menghasilkan efek besar atau efek kecil. Nah, mengenai output hukum ini menghasilkan efek, kemudian mengalir ke dalam sistem itu kembali. Artinya, putusan yang tidak bisa diterima atau putusan yang menurut kita tidak adil, maka kita tolak, tapi dengan cara kembali kepada sistem hukum tersebut dengan melakukan yang namanya misalnya banding. Hal ini kata Laurent M. Friedman adalah sebuah umpan balik. Jadi saat kita melakukan banding, ini bagian dari umpan balik dalam sistem hukum. Output hukum ini tadi kita katakan menghasilkan efek, baik dia efek besar maupun efek kecil. Misalnya berefek kepada legislator, berefek kepada pihak-pihak kepolisian dan juga kejaksaan, juga pemerintahan. Tidak menutup kemungkinan juga output hukum yang dihasilkan atau yang dikeluarkan, yang diputuskan oleh pengadilan juga berdampak kepada masyarakat secara luas. Nah, dari dua ciri yang melekat dalam sistem hukum dan komponen-komponennya ini dapat kita ketahui atau dapat kita simpulkan bahwa input hukum akan menghasilkan atau akan menimbulkan yang namanya proses hukum, sedangkan output hukum akan menghasilkan efek ataupun umpan balik, baik besar skala, baik efeknya besar maupun efeknya kecil, ditolak atau diterima. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.